siang Bapak Al-Ashadi Alimin MPD selaku dosen pengampu praktikum jurnalistik. Saya Paula Pranti dari kelas B pagi PBSI semester 3 akan menampilkan wawancara kami yang berjudul COVID-19. Dan saya akan mewawancarai Bapak Kristianus Mantio SPD selaku guru olahraga di SD Gembala Baik Plus. Kepada Bapak Kristianus Mantio, apakah sudah siap saya wawancarai? Sudah siap. Baik, Pak. Pertanyaan saya yang pertama, apa permasalahan yang Bapak alami selama pembelajaran daring dari rumah akibat COVID-19, Pak? Permasalahan yang saya alami saat ini selama mengajar di rumah selama 1 tahun ini, tentu banyak sekali kendala-kendala yang saya hadapi. Terutama, yang pertama, saya mengajar di kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi, permasalahan yang pertama yang saya hadapi, tidak semua siswa-siswi dari SD Plus itu memiliki handphone pribadi. Seperti anak kelas 1 dan anak kelas 2. Karena mereka masih meminjam atau memakai handphone orang tua mereka. Nah, permasalahannya, orang tua dari siswa atau murid di SD Plus itu tidak semua kalau pagi hari ada di rumah. Sebagian mereka ibu rumah tangga, sebagiannya mereka kerja kantoran dan lain sebagainya. Nah, otomatis kalau misalkan orang tuanya bekerja di pagi hari, jadi saya sendiri tidak bisa memberikan pembelajaran di siang hari karena sesuai jadwal yang ditentukan oleh sekolah. Jadi anak didik kami yang tidak memiliki handphone atau meminjam handphone orang tuanya, otomatis mereka ketinggalan pelajaran PJOK di pagi hari tersebut. Kendala yang kedua yaitu masalah jaringan internet. Karena selama 1 tahun ini, selama pembelajaran daring, banyak sekali kendala-kendala yang saya hadapi, terutama di jaringan internet. Jaringan internet di Kalimantan Barat ini, khususnya di pagi hari, sangat bermasalah karena semua aktivitas di pagi hari, aktivitas pekerjaan itu menggunakan internet, sehingga internet atau handphone atau semua jaringan terganggu. Otomatis di saat pembelajaran PJOK, karena pembelajaran PJOK banyak menggunakan Zoom. Nah, biasanya di tengah aktivitas atau tengah pembelajaran, karena sinyalnya gangguan, otomatis Zoom tersebut mati, terputus dan lain sebagainya. Terakhir, yang ketiga, selama pembelajaran daring ini, kendala yang saya hadapi adalah yang pertama, anak didik kami kebanyakan tidak ada di Pontianak, mereka banyak juga di daerah-daerah. Jadi terkendala di jaringan saat mereka ke daerah-daerah terpencil. Contoh, kalau misalkan ada orang tuanya yang berasal dari Kabupaten Sanggau, karena sekarang pembelajaran daring, mereka memilih pulang ke daerahnya masing-masing. Sehingga ada beberapa anak yang sangat kendalanya di jaringan. Seperti itu. Ya, baik, Pak. Pertanyaan saya yang kedua, di mana kasus COVID-19 pertama kali terjadi? Kasus COVID-19 ini pertama kali terjadi itu di kota Wuhan di Tiongkok, itu pertama kali terjadi, kalau tidak salah itu di bulan Januari tahun 2020. Oke, seperti itu. Yang ketiga, kapan peristiwa COVID-19 terjadi? Kalau terjadinya di Pontianak, khususnya di Kalimantan Barat, Indonesia, pertama kali terjadi itu di pertengahan bulan Maret, berkisar tanggal
belasan, ya, tepatnya tanggal, kalau tidak salah tanggal 12 di bulan Maret itu pertama kali terjadi di Jakarta, seperti itu. Baik, yang keempat, siapa saja yang menjadi korban atas kasus COVID-19 ini, Pak? Korban kasus COVID-19 sangat banyak. Yang pertama itu kita sebagai masyarakat, ya, kita sebagai masyarakat sangat terasa sekali dampak dari COVID-19 ini. Kenapa saya bilang kita sebagai masyarakat? Karena semua bahan-bahan kebutuhan pokok, semua barang-barang itu terasa terlonjak naik harganya, sehingga kita tidak bisa membeli sesuai dengan harga yang sebelumnya. Yang kedua itu karyawan-karyawan di perhotelan, ya, karena saat ini kita juga tahu bahwa pengunjung hotel sangat berkurang, sehingga membuat karyawan hotel secara tidak disengaja, ya, dari pihak perusahaan mengurangi karyawan tersebut. Yang ketiga itu di pendidikan. Nah, kenapa saya bilang di pendidikan? Karena saat ini, ya, yang saya rasakan anak didik sangat tidak puas dalam pembelajaran daring ini. Karena dulu mereka sewaktu sebelum pandemi, mereka biasanya ke sekolah seperti biasa, bertemu dengan teman-temannya dan juga mendapat uang jajan dari orang tuanya, bisa bermain dengan teman-temannya, sehingga membuat mereka sangat semangat dalam melakukan pembelajaran, mengikuti belajar mengajar seperti biasa. Sekarang karena kita sudah 1 tahun mengikuti pembelajaran daring seperti ini, anak didik merasa bosan, merasa jenuh. Mereka berdiam terus di rumah, berdiam diri di rumah, keluar pun juga tidak bisa, mau liburan pun juga mereka tidak bisa. Sehingga saya rasa itu dampak-dampak yang sangat terasa untuk kita semua. Sekian. Pak. Nah, yang kelima, mengapa kasus COVID-19 ini menjadi heboh di kalangan masyarakat? Untuk heboh, saya rasa tidak heboh karena kita sudah memasuki tahun kedua untuk beradaptasi dengan dunia COVID-19 seperti ini. Yang menurut heboh, ya, yang membuat heboh di kalangan masyarakat itu adalah karena masyarakat kurang sadar akan bahayanya COVID-19, sehingga mereka banyak sekali membuat kerumunan-kerumunan yang terjadi di masyarakat, sehingga COVID-19 ini semakin bertambah, sehingga orang tua atau dan sebagainya merasa cemas dan heboh seperti itu. Saya rasa seperti itu. Baik, Pak. Yang terakhir, Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang kasus COVID-19 ini, Pak? Untuk pendapat saya tentang kasus COVID-19 ini, yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak pemerintah yang sangat cepat dan tanggap dalam menangani COVID-19 ini. Nah, saran saya kepada kita sebagai masyarakat, khususnya di Kalimantan Barat ini, ya, tolong ikuti protokol-protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita harus menjaga jarak, hindari kerumunan, tetap memakai masker, dan sering cuci tangan. Apabila kita harus keluar rumah, tolong pakai masker. Kalau misalkan tidak, hal yang tidak perlu dalam untuk keluar rumah, cukup di rumah saja. Aktivitas-aktivitas yang bisa kita kerjakan dari rumah, kita kerjakan dari rumah. Kurangi nongkrong-nongkrong di kafe dan lain sebagainya. Apabila apa masalah misalkan aturan dari pemerintah, tolong diikuti seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Wawancara kita sudah selesai, Pak. Nah, baik. Sekian hasil wawancara dari saya dengan Bapak Kristianus Mantio SPD selaku guru olahraga di SD Gambala Bayi Plus. Dapat kita simpulkan bahwa selama masa pandemi ini banyak sekali hal-hal yang sangat merugikan masyarakat.
yaitu terutama seperti faktor ekonomi, pendidikan, wirausaha, dan lain-lain. Baik, sekian dari hasil